negara Indonesia itu dibandingkan dengan Hungari, dibandingkan dengan Turki, dibandingkan dengan Inggris, itu susunan peringkat dunianya masih berkembang, sedangkan negara tiga tadi itu negara maju. Tetapi di Indonesia sendiri ketika orang menggeluti sunnah Rasulullah memanah ini, olahraga, itu seakan-akan masih ada atau bukan masih ada, seakan-akan itu ini olahraga, terutama yang horsebow itu seakan-akan olahraga kuno. Sedangkan tiga negara tadi luar biasa perkembangannya. Kita lihat di YouTube, kita tanya, kalau punya teman di sana pun tanya, ada akademinya, ada lombanya, ada itu. Justru kita itu mikirnya busur yang kita pakai itu busur yang standar, itu yang modern. Busur yang bagus itu sebenarnya Berbo, busur yang bagus itu sebenarnya Kompon dan seterusnya. Tetapi mengapa tiga negara itu yang sudah terkenal maju dibandingkan kita yang berkembang malah lebih senang kelihatannya akademinya buat akademi yang horsebow. Hungari itu bahkan ada yang kita sempat lihat itu dikemkan putra putri usia mulai muda, remaja, usia baya, dan bahkan sepuh itu diajarkan cara merawat kuda, merawat angsa, memandikan kuda, berjalan bersama kuda, naik di atas kuda sambil tidur dan seterusnya. Negara maju. Jadi kami sangat berterima kasih, memang tadi sudah saya sampaikan, yang pertama sangat berterima kasih kepada pihak Temboro, karena memang kami juga berterima kasih, ini momen bisa berkumpul, bisa menimba ilmu, dan kita bisa mempraktekkan hal itu. Yang kami tanyakan, apakah pikiran kami itu tadi dalam benak kami itu menunjukkan bahwa kami ini memang diuji Allah, cintakah kita dengan panah ini, sedangkan negara yang maju saja cintanya seperti itu, Mongol dan seterusnya, apakah kita tidak seharusnya lebih dari itu? Jadi kami mohon tambahan ilmu buat kami, biar kami semakin cinta, biar kami nggak iman dalam hal membeli sesuatu yang ada hubungannya dengan rimaya ini. Jazakallahu khair, itu mohon untuk penjelasannya. Sendiri tadi, apakah kita harus mencintai? Ya betul, iya. Tapi kalau mau ditambahkan, memang kita semestinya dan harus mencintai semestinya apa yang di rakyat kita ya, di Indonesia. Dalam sejarah, salah satu negara yang berhasil mengalahkan Mongol kalah dengan kita dalam perang. Ada 2 kali Mongol istilahnya pernah babak belur dengan Nusantara. Satu di waktu menyerang Melaka, kerajaan Muslim kan di Melaka waktu itu. Nah, sebelum pasukan kapal-kapal Mongol mau merapat ke Melaka, itu dihujani oleh anak-anak panah daripada pasukan prajurit Muslim daripada Sultan Melaka yang waktu itu jadi satu Indonesia Nusantara. Karena waktu itu kan dalam satu kerajaan, sehingga nggak bisa merapat. Padahal waktu itu Melaka baru istilahnya baru tumbuh, baru kerajaan Melaka itu berdiri. Tuh. Yang kedua dalam sejarah juga, ketika sebelum Islam itu, ketika waktu Mongol berhasil masuk sebelum berdiri kerajaan Demak, itu masuk pasukan Mongol sampai ke Kediri. Waktu di Kediri, pulangnya dihadang oleh pasukan Madura, orang-orang Muslim di sana. Terus begitu mau pulang, kalah di sana. Setelah kalah, maka panglima Mongol ini dipotongin kupingnya, suruh pulang, kamu laporan ke sana kepada raja kalian yang ada di sana. Waktu itu saya lupa rajanya, apakah Jenghis ataupun sudah turun kepada Olafur. Terus yang sisanya yang kalah itu malah masuk ke daratan. Dikatakan ini Gus, benar apa enggak saya baca, keturunan orang-orang Dayak Kalimantan itu asal usul daripada keturunan Mongol yang kalah, yang tersisa daripada prajurit yang dihajar oleh pasukan Madura. Nggak tahu, wallahu a'lam. Tapi ini salah satu yang diceritakan dalam sejarah. Jadi maksudnya putra Nusantara itu kalahkan Mongol 2 kali. Yang ketiga ngalahkan Siam.
Itu juga pada waktu satu berita ada satu orang, bukan Sultan bukan Sultan Melaka, dapat berita bahwa Raja Siam Thailand mau membunuh Raja Sultan Melaka. Ngomong begini, kalau saya akan siapkan pasukan, saya serang Sultan Melaka dan kerajaan Melaka itu, dan rajanya akan saya potong kepalanya dan saya injak-injak. Sultan Melaka dengar itu, disampaikan musyawarah gimana nih dengan orang-orang menteri-menteri di dalam. Maka muncul satu orang, kemana? Dikenal dengan Sidi Arab. Jadi asal usul daripada Arab, tapi di majelis itu jadi sudah jadi orang Nusantara. Izin dari Melaka yang mau dipanah di mana? Thailand. Jarak Melaka itu kan letaknya di Johor. Johor ini perbatasan dengan Singapura, ya. Johor, terus setelah itu Melaka. Di situ tuh ke Thailand utara ya, selatan ke utara. Minta izin di istana Sultan Melaka mau memanah Raja Siam. Kata Sultan Melaka, ya, monggo silakan. Terus ke pelasaran istana, ambil anak panah, bismillah, terbang itu anak panah, entah mana perginya. Diarahkan ke arah negeri Siam. Tiba-tiba Raja Siam lagi sedang mempersiapkan prajurit yang akan menyerang. Mendadak dia langsung sakit jantungnya, mati di tempat. Allahu Akbar. Panah gaib. Panah gaib. Nah, ini terjadi dengan apa? Dengan putra Nusantara. Putra ataupun Muslim Nusantara. Maaf, nama Nusantara aja sedikit. Yang kedua, saya diceritai oleh satu orang tua, masih murid Kiai Hashim Asy'ari. Di Malang Selatan masih ada pada waktu itu. Yang ketiga, cerita Kiai ini sudah meninggal di wajahnya, daerah wajah. Usia waktu saya ketemu waktu itu tahun 98 di sana. Sekitar usia beliau sudah 80 tahun. Cerita, dulu kita dikasih pakaian oleh Kiai, kita santri dikasih baju tentara. Senjata kita melawan Belanda, kengkengnya itu hanya ketapel. Tapi diajarin bacaannya, suruh baca wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Al-Anfal ayat 18 kalau enggak salah. Di batunya itu dibacain terus di bismillah dengan yakin bagaimana? Tank itu tumbang. Nah, ini satu di Melaka, yang satu di sini daerah Jawa Timur, Jombang, sekitarnya dan Malang.